Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yanti dengan NIM 22681035. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah kebijakan moneter Islam. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang tentang desain bank sentral dalam ekonomi Islam dari kelompok 2. Nah, pada umumnya desain bank sentral ini memiliki peran strategis dan menjaga stabilitas moneter, baik dari sistem keuangan atau sistem keuangan nasional. Namun, konvensional kebijakan moneter ini berbasis instrumen berbunga. Berbeda hal dengan instrumen syariah. Instrumen syariah ini yaitu instrumen yang berdasarkan prinsip syariah, yang di mana prinsip tersebut yang berbasis dengan prinsip keadilan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sih rancangan dan ideal bank sentral ini dapat dalam perspektif ekonomi Islam. Yang dalam kerangka ekonomi Islam, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masalah atau kesejahteraan umum yang bersempatan untuk mendapatkan keadilan sosial dan nilai-nilai yang berprinsip sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini ada metode penelitian merupakan keputusan dengan pendekatan kualitatif, di mana sifatnya deskriptif. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang valid atau sekunder yang didapat dari buku-buku. Jurnal ini memiliki nilai yang sangat tinggi atau nilai yang sangat ilmiah, baik dari tingkat nasional dan internasional. Adapun hasil dan pembahasan saya pada kali ini yaitu konsep desain bank sentral dalam ekonomi Islam. Bank sentral adalah bank nasional, lembaga yang mempunyai peran yang kunci dalam menjaga stabilitas atau mengendalikan sistem moneter dalam keuangan suatu negara. Dalam konteks kebijakan moneter Islam, bank sentral juga harus memastikan bahwa kebijakan yang dilaluinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa sih prinsip-prinsip syariah? Prinsip-prinsip syariah itu prinsip yang mengerjakan atau sesuai dengan ajaran Islam, yaitu seperti Al-Quran, Sunnah, Al-Hadis. Di sana telah menjelaskan bahwasanya prinsip syariah ini menjelaskan berbagai perilaku yang tidak boleh dilakukan atau keuangan yang tidak boleh dilakukan, begitu. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam ini relevan untuk desain bank sentral. Dirancang berdasarkan prinsip ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tapi juga memastikan keadilannya juga. Lebih jauh, praktik baik sentral ini juga diarahkan untuk membatasi untuk unsur gharar. Apa sih unsur gharar? Pastinya teman-teman sudah tahu, unsur gharar ini tidak ada kepastian atau spekulasi. Prinsip keadilannya, sistem keuangan ini memiliki komponen yang menghindari ketidakpastian tinggi, spekulatif atau berbasis amanah zakat, infak dan wakaf, begitu. Yang ketiga ada instrumen kebijakan moneter dalam sistem Islam. Di sini telah dicantumkan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Harus adanya sertifikat Bank Indonesia, yaitu instrumen pada terbuka yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan akad syariah seperti akad jualah atau ijaroh dengan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah. Ini bertujuan menyerap dan kelebihan likuiditas di sektor perbankan syariah tanpa menggunakan bunga. Itu kelebihan dari bank syariah. Kalau bank konvensional sudah tahu dari sistem dari awalnya dia memiliki berbasis bunga. Kalau bank konvensional, bank Islam ini memiliki tidak memiliki bunga atau berbasis bunga yang dilakukannya. Yang kedua yaitu ada giro wajib minimum, yaitu dalam sistem moneter Islam. Giro ini yaitu jumlah wajib minimum atau merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung diterapkan oleh bank sentral untuk mengontrol uang yang beredar. Yang ketiga ada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Apa sih sertifikat wadiah Bank Indonesia? Ini digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan dan likuiditas dari bank syariah ke akad wadiah.
yaitu di mana titipan yang dapat diamankan oleh pihak yang dititipkan dapat diamanahkan kepada Bank Indonesia dalam unsur wadiah. Wadiah itu adalah ini unsur titipan. Yang keempat itu ada pasar uang antara Bank Indonesia, di mana pasar uang antara bank syariah ini puas merupakan mekanisme likuiditas antara syariah melalui akad bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada sinergi antara stabilitas moneter keadilan sosial, di mana stabilitas moneter ini berprinsip keadilan sosial merupakan dua pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terutama dalam perspektif ekonomi Islam yang moneter bertujuan menjaga stabilitas harga, nilai mata uang sehingga menghindari fluktuasi. Apa sih fluktuasi? Perlu kita ketahui fluktuasi ini perubahan harga yang tidak dalam waktu ke waktu begitu, dan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial. Tujuan ini mencapai stabilitas moneter tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial. Tujuan utama sebagai dihindarkan oleh Rahmat, disantumkan oleh Rahmat dari Sauderen. Dia mengatakan pada tahun 2022 dia mengatakan kebijakan moneter yang harus efektif harus menghindarkan mekanisme distribusi melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf. Nah, instrumen zakat dan wakaf ini bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan begitu. Begitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.